Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti ibadah online. Siapkan diri dengan berpakaian yang rapi dan sopan, sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Duduk yang sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati dengan sungguh-sungguh sebelum ibadah online dimulai, sama seperti kita di gereja, dan tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, saat berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau dapat juga dengan scan QR Code yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet, atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang dapat diberikan ke kantor TU gereja. Ikutilah seluruh ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan diri, siapkan hati. Marilah kita menyembah Tuhan dengan kerinduan, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ikuti informasi terbaru mengenai GKKB Jemaat Pontianak melalui akun Instagram, Facebook, dan YouTube GKKB Jemaat Pontianak. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar segenap suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita rindu untuk bisa menjadi rumah doa bagi setiap suku bangsa. Di dalam pekan misi ini, marilah kita mau mendedikasikan hidup kita agar dipakai oleh Tuhan sebagai saluran berkat-Nya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Ibadah ini kita buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pada pagi hari ini, biarlah hati kita juga berkobar-kobar untuk memuji nama Tuhan. Kita menyerukan haleluya bagi anak domba Allah. Mari kita mengangkat pujian haleluya to the Lamb. Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk bisa beribadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan hati dan pikiran kami agar bisa beribadah kepada Engkau dengan baik. Sepanjang ibadah ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Siapkanlah juga hati kami nanti untuk bisa mendengar firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, marilah kita menegaskan kembali iman kita dengan melafalkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, karena kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah, marilah kita mau memuji namanya dengan lebih bersemangat lagi. Kita angkat pujian, Kau telah ubahkan. Marilah kita dengan bersemangat, kita mau sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tadian. Bukan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, Kau telah ubahkan
mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita kembali menenangkan hati kita mau mengangkat pujian Diam di Hadirat-Mu. Penuhi hatiku. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Angkat tangan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Dengan lebih sungguh lagi kita katakan, bawaku dekat, bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku mengangkat tanganku kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Katakan, ku mengangkat tanganku. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Shalom untuk rekan-rekan kaum muda di GKKB Pontianak. Bersyukur sekali kita bisa berjumpa walaupun dalam jarak jauh, kita menggunakan fasilitas Zoom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, saya mau share screen dulu ya. Nah, saudara, tema yang kita bahas pada hari ini itu adalah Virtual Christian Mission. Satu tema yang menarik di era pandemi saat ini,
yang menjadi perhatian bagi banyak orang dan banyak gereja. Bagaimana kita bermisi di situasi pandemi dengan menggunakan alat-alat teknologi. Namun sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu, Engkau mengumpulkan kami di tempat ini untuk merenungkan firman Tuhan, di mana kami hidup di zaman pandemi yang kami alami dan kecanggihan teknologi yang seharusnya kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Biarlah Roh Kudus bekerja kepada kami semua untuk bisa mengerti dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Pakailah hamba-Mu, wahai yang menjelaskan kebenaran firman Tuhan, dan bukan kebenaran manusia yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah, saudara, ayat yang kita baca pada perenungan firman Tuhan ini ada 2 ayat, yaitu dari Matius 24 dan Matius 28. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Selanjutnya, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, di sini Tuhan Yesus sedang memberikan perintah yang besar, amanat agung, gitu ya, bahwa kita perlu bermisi ke seluruh dunia, ke semua bangsa, untuk memberitakan Injil. Dan bukan hanya sekedar memberitakan Injil, tetapi juga memuridkan supaya banyak orang dari segala bangsa, semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, mungkin pada zaman itu gitu ya, kalau saya hidup di zaman Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Pergilah ke semua bangsa, ya, ke seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia, semua bangsa, beritakan Injil, lalu bukan hanya sekedar memberitakan Injil, tapi jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Jadi kalau saya hidup di zaman itu, yang menjadi pertanyaan, ini pergi ke seluruh dunia, lalu menjangkau semua bangsa, itu kira-kira naik apa Tuhan Yesus? Itu kan pertanyaannya begitu. Sama saja saya menyuruh saudara, ayo pergi ke sana, ke planet Mars. Gitu. Nah, saudara, cara menjangkaunya gimana? Kan belum ada pesawat terbang pada waktu zamannya Tuhan Yesus. Dan kita sekarang belum bisa mendarat di planet Mars. Gitu. Nah, pikir-pikir bagaimana cara menjangkaunya. Begitu. Nah, tetapi yang menjadi kenyataannya pada zaman sekarang, hampir seluruh dunia sekarang sudah bisa dijangkau dengan pesawat terbang, dengan jalan darat, dengan jalan udara, dengan jalan laut gitu. Jadi sekarang perintah ini sangat-sangat memungkinkan melalui alat-alat teknologi. Melalui alat-alat teknologi. Jadi kita sudah tidak bisa menghindar lagi atau mempunyai banyak alasan untuk tidak bisa melakukan amanat agung ini. Ya, untuk memberitakan Injil dan memuridkan begitu. Nah, sudah tidak ada alasan lagi untuk menghindar dari ini karena semua alat teknologi sudah bisa digunakan gitu. Nah, memang sekarang jadi masalah karena sekarang banyak orang tidak bisa keluar masuk begitu mudah dari negara satu ke negara lainnya, termasuk saya. Saya sudah tidak bisa terbang saya karena kalau saya terbang, saya kembali ke Singapura juga kesulitan karena harus dikarantina begitu.
Nah, banyak negara yang masih menutup penerbangan dalam dan luar negeri. Nah, mari kita amati terlebih dahulu bagaimana pergerakan gereja dari zaman ke zaman. Ya, gereja itu telah bergerak dengan mantap ke seluruh dunia, dari bangsa ke bangsa, ya, dari budaya ke budaya, dari orang ke orang. Jadi gereja itu sudah bergerak dan terus semakin bergerak, melayani seluruh dunia, bermisi ke seluruh dunia, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan itu bukan hanya antar kampung, antar kota, tetapi sudah antar bangsa, antar budaya, ya, dan juga orang ke orang dari yang dengan sangat jauh sekali. Nah, ini semua bisa memungkinkan dengan berbagai teknologi. Nah, mari kita melihat tentang pelayanan multimedia sekarang. Pelayanan multimedia di zaman dulu. Lalu kita bandingkan dengan zaman sekarang. Pelayanan teknologi multimedia di zaman dulu, lalu kita bandingkan dengan zaman sekarang. Jadi pelayanan multimedia itu sudah ada sejak zaman dulu. Di mana salah satu bentuk nyatanya adalah penulisan kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi kalau dulu orang tidak menggunakan teknologi informasi dalam bentuk screen, dalam bentuk layar, dalam bentuk gambar digital, desain digital, dulu mereka menggunakan teknologi kertas, menulis, begitu ya, pakai tinta, itu bahkan pakai daun papirus. Tapi itulah pelayanan multimedia di zaman dulu, yang terus berganti-ganti sesuai dengan kemajuan zaman, sampai pada pelayanan multimedia digital begitu. Nah, mari kita amati saudara, bahwa Alkitab Perkamen sebelum abad 15 itu budayanya budaya lisan. Ini ya Alkitabnya ya. Jadi dia masih berupa gulungan. Dia budaya lisan. Budaya lisan yang artinya itu cuma didengar, dibacakan dalam bentuk gulungan. Tulisannya itu tulisan tangan dan sangat terbatas karena hanya orang itu saja yang memiliki begitu. Nah, lalu masuk kepada Alkitab cetak. Abad 15 sampai 20, budaya tulisan, ya, budaya tulisan dibaca oleh akademisi, lalu juga oleh kaum awam dalam bentuk cetakan seperti ini, dalam bentuk cetakan, gitu ya, dan banyak. Jadi memang sudah percetakan kertas, lalu bisa diedarkan di mana-mana. Nah, sekarang abad ke-20, Alkitabnya dalam bentuk digital. Budaya gadget. Budaya gadget itu semua cara, siapa saja itu bisa mendapatkan dan sangat mudah mendapatkan asalkan ada internet, dan kapan saja bisa dibaca, dan kapan saja bisa diakses, ya, dan di mana-mana asal ada internet, dan internet sudah menyebar ke seluruh dunia dan jumlahnya sudah sangat banyak. Artinya jika di situ ada internet di suatu negara, berarti tidak ada alasan lagi tidak ada Alkitab di sana, seharusnya tidak ada alasan lagi, gitu ya. Nah, kita amati perkembangan teknologi, bahwa teknologi itu terus berkembang semakin hebat, ya. Sekarang kita zamannya Wi-Fi sekarang. Jadi semua itu serba sinyal. Semua itu serba dihubungkan dengan internet, ya, dengan sinyal, bahkan internetnya sudah tanpa kabel. Dan dengan cara inilah seharusnya orang di mana-mana itu mempunyai akses ke khotbah-khotbah online, ke Alkitab digital, ke seminar-seminar online dan sebagainya. Seharusnya ya sudah mempunyai akses ibadah online. Dan orang-orang IT itu juga berusaha membuat banyak aplikasi-aplikasi untuk kehidupan. Sehingga segala sesuatu
dibuat secara akses aplikasi, yang mau tidak mau harus menggunakan handphone begitu, yang tidak mau menggunakan handphone. Tetapi memang akibatnya banyak, segala sesuatu serba online, segala sesuatu serba internet, segala sesuatu serba digital begitu ya, akibatnya memang kompleks dan akhirnya banyak beredarnya berita-berita palsu, bohong, sesat, dan melawan kebenaran firman Tuhan. Tak ada lagi salah benar di internet. Yang ada populer dan tidak populer. Jadi yang populer itu belum tentu benar. Lalu dengan internet kita bisa memproduksi dan mendapatkan informasi. Sekaligus membuat kita itu kesulitan memisahkan yang benar dan bohong, fakta dan opini. Jadi memang internet itu juga multimedia, media sosial juga menjadi corong loh. Bagi nabi-nabi palsu modern, ya, lalu mereka menyebarkan berita-berita palsu, berita-berita kesesatan melalui internet, melalui dunia maya, melalui dunia virtual, gitu. Nah, jangan dikira internet sekarang dalam posisi sehat. Oh, tidak sehat. Dalam arti banyak sekali kerusakan-kerusakan moral, kerusakan-kerusakan rohani, kerusakan karakter yang dipengaruhi oleh internet, gitu. Yang dipengaruhi oleh konten-konten yang dibuat oleh nabi-nabi palsu modern. Dan memang kuasa gelap itu tidak perlu mengirim misionaris ke seluruh dunia. Tidak perlu, saudara. Buat apa? Buat apa kuasa gelap mengirim misionaris ke seluruh dunia? Kan cukup menggunakan online game, menggunakan e-pornografi, judi online, dikirim terus bertubi-tubi di internet dengan segala aplikasi-aplikasinya, dunia rusak udah. Nah, lain dengan gereja. Gereja tetap harus mengirimkan gembala, mengirimkan misionaris, mengirimkan pendetanya, itu ya, hamba Tuhannya ke seluruh dunia. Karena bagaimanapun juga pemuritan itu tidak bisa total muka ketemu dengan tidak bisa total screen ketemu dengan screen. Tetapi harus juga kombinasi, yaitu online dan onsite. Gitu. Jadi tidak bisa total online begitu. Nah, makanya kerusakan dunia itu sangat cepat karena kuasa setan itu tidak perlu mengirim misionaris ke seluruh dunia. Oleh sebab itu penyesatan-penyesatan melalui media sosial, internet, gitu, multimedia itu sangat banyak dan masif di dunia digital. Nah, kenyataannya sekarang ini pemuritan lebih banyak melalui screen to screen karena kondisi pandemi sekarang ini begitu. Dan digital input itu sangat mempengaruhi spiritual input. Apa yang dilihat generasi muda saat ini di screen-nya itu sangat mempengaruhi karakternya, sangat mempengaruhi rohaninya, ya, sehingga mereka mudah digerakkan oleh apa yang dia lihat. Mereka mudah bereaksi sesuai yang dia lihat di screen. Nah, sebab itu generasi sekarang ini generasi yang dimuridkan melalui screen, bahkan oleh dunia dan sangat masif. Dan memang peperangan rohani ini begitu hebat. Penggunaan alat-alat teknologi untuk menjebak dia, mengacaukan kerohanian manusia, serta menjauhkan manusia dari Tuhan. Dan orang-orang yang non-Kristen, yang anti-Kristus, yang tidak suka dengan kekristenan, begitu hebat menggunakan alat-alat digital untuk menjebak, mengacaukan, bahkan memancing emosi orang-orang percaya. Dan sebisa mungkin mereka membuli orang-orang percaya supaya mereka, orang-orang percaya itu jauh dari Tuhan Yesus. Ini adalah masalah yang harus kita responi dengan bijaksana, bagaimana orang Kristen bermisi, melayani, dan menerangi, menggarami dunia digital. Apalagi di situasi pandemi ini,
misi ini tidak boleh berhenti, ya, dan semakin mudah dilakukan dengan dunia digital. Nah, dalam pelayanan di era digital, bermisi di era digital ini, kita tidak boleh mengabaikan smartphone. Jangan mengabaikan teknologi, jangan mengabaikan digital, jangan mengabaikan smartphone di pemuritan. Jangan. Karena ada istilah 4H ya. H4H itu, handphone ini, itu mempengaruhi pikiran orang. Bahkan pikiran orang itu terus diberi makan oleh informasi-informasi yang ada di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, terus dipengaruhi mereka. Ya, makanya banyak orang itu yang di otaknya itu isinya perbendaharaan gambar-gambar porno. Isi di otaknya itu yaitu game-game online, lebih banyak informasi game-game online begitu daripada Alkitab, daripada firman Tuhan. Ya. Hal yang selanjutnya adalah hati, bahwa ternyata handphone ini mempengaruhi hati kita. Dia mempengaruhi sekali. Makanya ada orang yang tiba-tiba iri hati, benci, ya, dendam karena lihat Facebooknya orang lain, lihat Instagramnya orang lain begitu. Ada satu kejengkelan. Gitu. Nah, hal yang keempat itu adalah hand. Dan kenyataannya handphone ini mempengaruhi tangan kita, pergerakan kita. Setelah mempengaruhi kepala kita, lalu dia mempengaruhi suasana hati kita dan menggerakkan tangan kita, kaki kita untuk melakukan apa yang dia lihat begitu, melakukan apa yang lihat. Makanya pemuritan, misi, pelayanan di era digital ini harus tidak boleh mengabaikan smartphone, tidak boleh mengabaikan digital. Mari kita lihat kelebihan internet, ya. Orang zaman ini itu memperhatikan multimedia. Orang zaman ini itu memperhatikan media sosial internet. Jadi internet itu diperhatikan generasi zaman ini. Dan penggunaan internet itu terus meningkat. Dan semakin cepat, semakin hebat. Informasi itu dikirim dengan murah. Bahkan tanpa bayar. Ya, kalau kita bisa mendapatkan internet yang free, dengan cepat dan mengglobal kemana-mana. Sekali tekan tombol, langsung berita kita masuk ke YouTube, langsung khotbah kita masuk ke YouTube, dan bisa diakses oleh seluruh dunia. Lalu, apa itu kelebihan internet? Pengunjung internet itu tidak dibatasi secara fisik. Nah, seperti saya di Singapura sekarang, tapi saudara yang di Pontianak, kaum muda yang di Pontianak masih bisa bertatap muka dengan saya melalui screen to screen. Ya, saya masih bisa berkhotbah di depan saudara melalui screen to screen. Dan kelebihan internet itu adalah waktu dan jarak itu bukanlah masalah berkomunikasi. Bukan masalah lagi kita berkomunikasi karena semua jadi real time. Pada waktu itu juga kita bisa berkomunikasi langsung begitu. Nah, mengapa perlu multimedia dan internet dalam bermisi? Perlu media sosial. Penginjilan melalui multimedia, medsos, internet itu menjadi alternatif untuk menjangkau bagian dunia yang tidak dapat dijangkau oleh media lain. Jadi kalau saya tidak bisa menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau lewat jalan darat, lewat jalan laut, lewat udara, ya solusinya adalah internet. Internet itu menembus tempat-tempat sulit dijangkau oleh misionaris. Internet itu mengalahkan birokrasi manusia. Karena misalnya ada urusan visa, tidak dapat visa sehingga bisa sulit masuk ke negara-negara tertentu. Tetapi dengan internet, kita bisa menembus bahkan mengalahkan birokrasi manusia. Lalu dengan internet itu biaya produksi murah,
aksesnya juga murah daripada menggunakan pesawat terbang, ya, menghabiskan waktu begitu. Internet ternyata lebih murah. Semahal-mahalnya internet tetap lebih murah begitu. Nah, kaum awam seperti saudara itu bisa terlibat menciptakan pelayanan misi lewat internet. Ya. Jadi meskipun saudara sibuk kerja, sibuk sekolah, saudara tidak punya waktu bermisi ke berbagai negara, berbagai pulau, tapi saudara bisa bermisi dengan menggunakan internet, dengan menggunakan media sosial. Dan internet itu melupakan pelayanan lintas budaya. Layanan internet itu pelayanan lintas budaya, bahkan lintas bangsa, lintas generasi, ya, lintas berbagai wilayah. Nah, luar biasa kelebihannya, sangat luar biasa. Jadi gereja, ya, jika gereja tidak menggunakan multimedia, media sosial, internet sebagai pelayanannya, ya, maka justru dunia di luar gereja, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang antikristus itu akan terus menggunakan media sosial, internet, ya, multimedia untuk mengajak orang-orang menolak Yesus, menghabiskan waktunya dengan game, mengajak orang-orang menghabiskan waktunya dengan game, mengajak orang menghabiskan waktunya dengan melalui pornografi, gitu. Dan lama-lama menjauhi Yesus. Oleh sebab itu, internet dan media sosial itu alat yang ampuh untuk menjangkau generasi zaman ini. Meskipun kita tidak bisa bermisi ke berbagai tempat, tetapi internet itu memungkinkan kita menjangkau banyak pulau. Gereja harus, kaum muda harus menggunakan sarana ini. Zaman ini mau tidak mau, saudara harus menggunakan sarana teknologi ini. Ya, di situasi darurat. Situasi darurat itu apalagi sekarang pandemi, begitu situasi perang gitu ya, misalnya ya. Ketika kita tidak bisa mendarat dengan pesawat terbang karena masalah pandemi, mendaratlah di media sosialnya. Ketika saudara tidak bisa menjangkau teman-teman yang ada di berbagai pelosok-pelosok, jangkaulah media sosialnya. Akun Facebooknya dijangkau, begitu. Nah, ketika kita tidak bisa menjangkau secara onsite, offline, ya mau tidak mau jangkaulah secara online. Dan bahkan peluang untuk mendarat, dalam tanda petik ya, ini mendarat ke seluruh dunia itu sangat memungkinkan sekarang, asalkan mendarat di media sosialnya, begitu. Jadi kita sebenarnya bisa bermisi ke seluruh dunia. Seharusnya ya, seharusnya. Nah memang teknologi media sosial itu seperti landasan pesawat terbang ya, yang untuk terbang. Ini ya, ini anggap aja ini landasan pesawat. Jadi supaya kita bisa terbang, kita harus punya landasannya untuk terbang. Dan supaya kita bisa mendarat, kita punya landasan untuk mendarat. Tetapi kalau situasi pandemi atau perang misalnya, yang kita tidak bisa memungkinkan untuk terbang kemana-mana, lalu landasan untuk terbangnya apa? Ya gunakan internet. Ya, lalu mendaratlah di Facebooknya, mendaratlah di WhatsApp-nya, mendaratlah di Instagram-nya. Kira-kira begitu. Dan itu lebih luas wilayah jangkauannya. Dan kecepatannya bahkan lebih luas begitu. Jadi mau tidak mau dalam bermisi ke seluruh dunia zaman ini, ya. Dan ini merupakan alat yang sangat efektif. Gunakan internet, media sosial, ya, jangkaulah Facebook mereka, Instagram mereka, WhatsApp mereka, gitu. Karena apa? Ada pelayanan media sosial yang sangat-sangat bermanfaat bagi gereja. Sarana perkabaran Injil dan agen menyebarkan nilai-nilai Kristiani, begitu. Karena ini adalah kesempatan yang tak tertandingi. 24 jam setiap hari
kita bisa berelasi langsung dengan orang dari berbagai bangsa, membangun jaringan pelayanan juga dengan berbagai bangsa. Jadi saudara sudah bisa kenalan dengan saya, dengan Wihai dari Singapura. Luar biasa, kita bisa melayani sama-sama. Gitu. Ada kesempatan tak tertandingi bahwa kita bisa berkomunikasi 24 jam asal ada internet. Dan memang sarana ini menjadi sarana perkabaran Injil yang luar biasa menyebarkan nilai-nilai Kristiani ke seluruh dunia. Lalu kita juga bisa bersosialisasi, membangun relasi, saling mengasihi dengan jemaat, dengan rekan-rekan pelayanan di seluruh dunia. Bahkan meningkatkan loyalitas komunitas di dalam grup WhatsApp. Jangan keluar loh ya dalam grup WhatsApp. Ya, jangan keluar ya, nanti supaya kita komunikasi terus, bisa akrab terus di grup WhatsApp gitu. Dan ini adalah sarana online melayani komunitas. Bermisi di dalam komunitas. Bisa dalam bentuk curhat, dalam bentuk ngobrol-ngobrol, ya, saling mendengar, gitu. Dan ini adalah satu strategi yang sangat kontekstual di zaman ini, karena orang itu memperhatikan media sosial dan internet. Dan ini adalah salah satu cara yang terbaik saat ini. Oleh sebab itu, medsos gereja, media sosial gereja itu harus berubah menjadi media sosial perkabaran Injil, sekaligus pengajaran Injil. Ya, bermisi melalui perkabaran Injil dan pengajaran ini gunakan. Bahkan media sosial pribadi kita gunakan untuk melayani, bukan hanya media sosial gereja. Saudara punya media sosial di Instagram, di grup, gunakan posting sebanyak-banyaknya quote-quote rohani, ayat-ayat firman Tuhan, bahkan khotbah-khotbah, link-link khotbah, posting sebanyak-banyaknya. Orang baca, tidak baca ya terserah. Yang penting kita sudah memberikan informasi tentang firman Tuhan untuk menjangkau mereka. Jadi pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu pada zamannya Yesus. Nah, dalam konteks sekarang, pergilah, jadikanlah semua digital native itu muridku. Ya, bahkan sudah banyak orang sekarang yang kaum muda yang menggunakan, yang menjadi digital native tentunya. Jangkau mereka. Udah tinggal tahu nomor WhatsApp-nya, tinggal tahu Facebook-nya, tinggal tahu Instagram-nya, kita bisa bermisi sekarang ke mereka semua. Jadi tidak ada alasan lagi suatu saat. Tidak ada alasan lagi suatu saat orang itu tidak pernah mendengar berita tentang Injil. Karena apa? Karena sekarang semua serba online. Karena apa lagi? Karena semua bisa diakses, khotbah-khotbah online, termasuk Alkitab online. Ya. Makanya di dalam Matius pasal 24 ayat 14 tadi dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Di seluruh dunia loh. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, kalau saudara mau cepat-cepat tiba kesudahannya, ya cepat-cepat Tuhan Yesus datang, ya beritakan aja Injil ke seluruh dunia, ke semua bangsa, yang sangat mudah dilakukannya sekarang melalui internet. Ya, yang suka bahasa Jepang, seperti saya yang suka bahasa Jepang, ya khotbahlah bahasa Jepang, beritakan Injil dalam bahasa Jepang. Yang suka bahasa Inggris, gunakan kemampuanmu bahasa Inggris. Oleh sebab itu belajarlah bahasa, supaya engkau bisa menjangkau banyak-banyak orang dari berbagai budaya, dari berbagai bahasa. Ini yang perlu kita renungkan sebagai generasi muda. Kita perlu siap-siap meningkatkan kualitas diri supaya kita semakin mampu memberitakan Injilnya. Ya, makin mampu menjangkau teman-teman kita di seluruh dunia.
makin mampu menggunakan alat-alat teknologi, bahkan desain-desain digital untuk melayani Tuhan. Gunakan semua kecanggihan ini, karena jika tidak, justru iblis lah yang menggunakan semua kecanggihan ini merusak teman-teman kita, merusak generasi digital. Mari kita renungkan semua pembahasan firman Tuhan ini. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Engkau membukakan mata kami di dalam situasi dunia saat ini, apalagi di dalam masa pandemi COVID-19. Dan Tuhan memberikan satu anugerah, kemajuan teknologi yang begitu hebat. Meskipun kami mungkin kena lockdown, kami masih ada di rumah, kami tidak bisa kemana-mana, tetapi misi Kristiani masih kami bisa lakukan melalui semua jalur teknologi. Bahkan lebih cepat, lebih murah. Pakailah setiap kami yang mendengarkan firman ini. Tuhan, berilah Roh Kudus-Mu, urapi mereka, supaya mereka semakin rindu dengan kesempatan yang begitu indah ini, kesempatan yang begitu, peluang yang begitu besar ini untuk menjangkau banyak jiwa melalui teknologi. Dan biarlah melalui Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Mudah-mudahan lain kali kita bisa berjumpa di Pontianak ya. Kalau sudah terbuka, sebenarnya saya masih banyak jadwal pelayanan di seluruh Indonesia, tapi memang banyak jadwal yang batal juga. Akhirnya ya online, seminar online, khotbah online, ya ngobrol-ngobrolnya online, bermisinya juga online. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke WL. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Mari sebagai respon kita terhadap firman Tuhan, kita mengangkat pujian Mereka Perlukan. Tiap hari ku temukan mereka
Shalom. Ya, bersyukur pada hari ini kita boleh mengikuti ibadah bersama-sama. Kita mengucap syukur pada hari ini firman Tuhan boleh disampaikan oleh Ko Ang Wihai. Terima kasih sudah bersedia di tengah kesibukan, sudah bersedia untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, di pekan misi ini kita boleh kembali diingatkan bahwa sebagai anak-anak muda, kita juga bisa terlibat di dalam misi Tuhan melalui virtual, melalui kemampuan kita yang sering kita pegang yaitu HP kita boleh bermisi melalui itu. Tetap kita terus menjalankan misi Tuhan ini dan boleh membawa lebih banyak orang lagi percaya kepada Tuhan. Karena mereka perlukan kasih Tuhan itu. Hari ini kakak juga mau mengingatkan kita bahwa minggu depan kita ada kelas, ada perjamuan kudus, ada perjamuan kudus. Jadi adik-adik bagi yang sudah dibaptis boleh mempersiapkan diri. Kalau mau mengikuti di rumah boleh persiapkan anggur dan roti untuk mengikuti. Kakak juga kembali mengingatkan kita untuk terus yang telah mendaftar kelas katekisasi boleh terus mengikuti. Jangan sampai tidak mengikuti agar lebih siap lagi untuk dibaptis. Dan ikuti kelas itu dengan baik agar melalui kelas itu kita semakin mengenal doktrin pengajaran kekristenan secara penuh dari awal sampai akhir. Kelompok kecil juga terus ikut, jangan tidak ikut karena melalui itulah kita boleh semakin kenal Tuhan dan boleh tetap melalui komunitas itu kita bertumbuh bersama-sama semakin dekat dengan Tuhan. Saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita bangkit berdiri, kita kembalikan segala hormat hanya kepada Tuhan, kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Mari kita naikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Every